diskusi yang luar biasa. Wih, Kita mantap. negara kita terdiri dari 5 agama, dan dengan adanya ketertarikan dari saudara-saudara saya dari Muslim untuk mendiskusikan isi ayat Alkitab, saya sangat hargai, saya sangat hormati. Dengan segala pemahaman kita yang ada, masih ingin mencari tahu apa tujuan daripada penulisan di Alkitab. Satu hal yang ingin saya mau sampaikan di sini bahwa isi ayat Alkitab tidak bisa diartikan dengan pemahaman manusia secara logika, tapi harus di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus itu sendiri. Karena ayat Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dengan akal manusia kita tidak bisa mengartikan setiap ayat demi ayat. Pemahaman dan pemikiran Allah itu berbeda dengan manusia, dengan Allah itu berbeda. Jadi penulisan itu harus minta hikmat daripada Roh Kudus. Dan saya kira di dalam Al-Quran juga mengakui adanya Roh Kudus itu sendiri. Jadi ketika kita menanyakan, meminta petunjuk atas ketidakpengetahuan kita tentang ayat yang tertulis di Alkitab, saya kira pasti kita akan mendapat tuntunan Roh Kudus. Karena saya juga sedikit ada gambaran tentang ayat Al-Quran, dan di situ saya begitu memahami sedikit saja, tapi saya melihat bahwa antara Al-Quran dan Alkitab itu ada satu kesatuan. Cuma ini pemahaman saya. Pada saat agama ini lahir dengan perbedaan pandangan, prinsip, pendapat, dan itu mengakibatkan penulisan setiap ayat atau firman yang tertulis dalam kitab-kitab kita berdasarkan mereka itu dengan pemahaman, dengan keterbatasan mereka yang ada. Jadi kadang kalau kita mau mengartikan bisa menyalahkan, oh di Muslim begini, di Protestan begini. Jadi saya kira tidak ada yang salah dalam kedua agama ini. Saya melihat bahwa mereka memiliki satu latar belakang yang sama sebenarnya. Hanya karena manusianya akhirnya perbedaan itu terjadi. Berarti Kenapa saya saya potong katakan? dikit, Bunda saya potong dikit. Berarti Bunda mengimani Yesus itu sama dengan Nabi Isa di Al-Quran ya? Iya, benar. Yesus itu adalah Isa itu Oh, sendiri. Boleh tadi ada satu hal diskusi tentang siapa pemberi kehidupan. Di sini kan ada yang bilang, masa Yesus Allah kok bisa tidur? Satu hal yang saya mau sampaikan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Dan kehidupan Adam dan Hawa sampai manusia yang ada hari ini, keberadaan kita terlahir sebagai manusia berdosa. Namun Alkitab mencatat bahwa oleh karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, dia adalah manusia yang suci. Dia tidak bisa datang dengan keberadaannya dalam kesuciannya ke tengah dunia yang berdosa ini. Oleh karena itu, Oke, Bunda. Oke, udah. Kita tanya Pak Martin dulu. Menurut Pak Martin, apa Pak Martin setuju dengan pendapatnya Bunda siapa tadi TTS bahwa Yesus dan Isa sama? Menurut Pak Martin gimana? ya, setuju sekali, Bu. Setuju sekali. Oh, Sangat baguslah. setuju. Sangat Karena banyak setuju. saudara-saudara Kristen tuh mengingkari loh. Lanjut. iya. Jadi Dilanjut dulu, Bunda. oleh karena ini saya mau menjelaskan tentang manusianya Yesus. Oleh karena keberdosaan manusia, Allah tidak bisa datang dalam kesuciannya ke tengah dunia ini. Namun kasih Allah, di mana Allah menciptakan kita dalam rupa dan gambar dan peta dan teladan Dia. Oleh karena itu, Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita, dan Ia mau menebus dosa umat manusia dan mengirimkan anaknya Yesus Kristus dalam rupa manusia itu sendiri, supaya Ia menanggung dosa umat manusia, agar manusia yang percaya kepada Yesus Kristus dapat diselamatkan. Yesus datang sebagai manusia normal sebagai itu, tapi dia sendiri adalah Roh Kudus yang dititipkan dalam kandungan seorang Maria untuk lahir dalam keberadaannya sebagai manusia, supaya ia dapat menebus umat manusia. Di dalam ayat Kalau gitu gini, sebentar Bunda.
Jangan terlalu panjang lah. Nah, itu keimananmu kan. Kalau dalam Al-Quran kan bukan Yesus atau bukan Nabi Isa yang disalibkan ya. Dia diangkat, Iya, dia diselamatkan, diangkat naik. Itu perbedaan kita itu ya. Nah, gini, kalau Bunda mengimani bahwa Yesus yang mati untuk keselamatan ya, karya keselamatan dilakukan oleh Yesus. Apakah di dalam Bible Bunda pernah membaca bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa dia akan mati untuk penebusan dosa waris? Kan kalian mengimani bahwa kalau kita baca Roma 5:16 ya kalau nggak salah, di situ tertulis bahwa akibat kesalahan satu orang maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat iya. ketaatan seorang maka semua memperoleh keselamatan. Nah, ini kata Paulus. Nah, Iya. kalau menurut Yesus gimana itu tentang karya penyelamatannya dosa waris Adam? Silakan. Silakan yang lain ya, saudaraku. Baik, kalau di 1 Yohanes 5 ayat 11-12 sana katakan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di tengah dunia ini atas kehendak Allah. Allah yang mengaruniakan ia datang ke tengah dunia ini. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki Yesus, atau di sini dikatakan, barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. Ini kepercayaan dan keyakinan kami. Dan kami percaya penuh kepada firman. Kalau isi firman ini, kalau kami tidak percaya, untuk apa kami mau mengenal? Ini isi buku yang tadi saya baca, tapi bagian daripada catatan firman yang tertulis. Kalau kami tidak percaya, untuk apa kami berada di sini, di posisi yang saat ini? Masih banyak pilihan agama lain, tapi kami sungguh percaya dengan segala yang tertulis bahwa itulah rencana Allah. Bang Juma, Tapi gini, Bunda. Bang Juma. Oh, silakan Gurunda, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih ya atas ilmunya Mbak TTS. Ya, untuk memahami isi Bible, menurut Ibu tadi kita harus dapat bimbingan Roh Kudus. Kalau kami umat Islam, Roh Kudus itu cakupannya pengajarannya include dalam sebuah kitab yang bernama Al-Quran, gitu ya. Nah, maksudnya gimana, Mas? host, OTST suara Maaf. Oh, turunin aja hostnya Pak. iya. Nah, sementara pembanding antara contoh Ibu dengan saya, Ibu punya Roh Kudus, saya nggak ada Roh Kudus, melainkan ajaran Roh Kudus yang saya punya, yaitu Al-Quran. Jadi tegaknya sebuah pengajaran Roh Kudus di Islam adalah tegaknya Al-Quran di dalam kehidupan saya sehari-hari. Kalau Ibu, di dalam diri Ibu ada Roh Kudus. Nah, saya ingin tahu dari Ibu, di dalam Lukas 2, karena kan sudah ada Roh Kudus pada diri Ibu, saya ingin tahu Roh Kudusnya ini bimbingannya nanti seperti apa gitu ya. Iya. Di dalam Lukas 2 diterangkan bahwa nomor 11 utamanya telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini saya mau tahu ya dari Roh Kudus yang ada pada diri Ibu ya. Yang lahir ini Tuhan atau manusia, Bu? Ya, yang lahir itu adalah anak Allah dalam rupa manusia. Oke, jadi dia bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan, anak Allah, dia adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan sudah pasti bukan manusia. Nah, maaf ya, saya sedikit kasih ini dengan pemahaman yang saya miliki. Allah, kalau kita bisa melogikakan Allah, berarti dia bukan Allah.
Enggak, Kenapa saya tapi Ibu kalau katanya ada bimbingan, tapi ada Roh Kudus. Roh Kudus kan tugasnya membimbing. Nah, saya ingin Roh Kudus itu menyatakan yang lahir ini Tuhan atau manusia. Dia adalah anak Allah dan dia itu adalah Tuhan sendiri. Dia 100% manusia, namun dia juga terlahir sebagai 100% manusia, namun dia sendiri adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah bisa berubah menjadi bukan Allah gitu ya, Bu ya? Ini yang saya katakan tadi, kalau kita melogikakan Allah, berarti dia bukan Allah. Oh, berarti ketuhanan Allah Allah itu Jadi- dia mustahil. Segala hal yang mustahil dia sanggup karena dia Tuhan atas bumi, langit, dan manusia. Dia- maksudnya yang tidak masuk akal itu adalah Allah gitu. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah itu tidak bisa dilogikakan. Kalau Allah bisa dilogikakan, berarti Allah itu 100% manusia. Dia tidak sama seperti yang kita pikir. Pikiran Allah itu kita tidak bisa menyamai. Ya, bukan pikiran Allah. Yang saya tanya ini Roh Kudus dalam bimbingannya kepada ibu ini, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Itu yang tadi saya katakan, dia 100% sebagai manusia, tapi dia itu sendiri adalah Allah, anak Allah atau Tuhan. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Sekarang saya mau jelaskan tentang Allah Tritunggal. Bukan. Yang lahir ini Tuhan atau yang lahir ini manusia? Yang lahir. Yang lahir itu Yesus Kristus, anak Allah. Dia adalah 100% manusia. Di dalam kandungan manusia dia terlahir. Karena Allah itu yang tadi saya katakan, dia adalah Allah yang kudus. Dia tidak bisa hadir dalam kesuciannya. Maka itu dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus terlahir sebagai manusia untuk tujuan penyelamatan itu sendiri di tengah dunia ini. Yang tadi di mana itu tadi Mbak yang katakan bahwa Tuhan lahir. Iya, yang lahir ini maksud saya Roh Kudus membimbing dia ibu. Tuhan, dia sendiri adalah Yesus, adalah Tuhan. Jadi yang lahir ini Tuhan, Iya, Yesus Kristus, anak Allah. bukan manusia berarti ya, Bu ya? Dia 100% terlahir dalam rupa manusia. Berarti yang lahir ini bukan Tuhan. Dia Tuhan, terlahir, mengerti tidak? Terlahir dalam rupa manusia untuk menanggung dosa Iya, manusia. bukan yang lahir. Ya. Yang lahir ini Tuhan atau manusia, Bu? Yang lahir. Yang dilahirkan Maria, Juga yang Pak, keluar di dalam rupa manusia, saya. yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Tuhan, coba tangkap kalimat saya. Jangan mencoba untuk menjebak ya. Mohon maaf, tolong Enggak, hargai kalimat saya bukan menjebak. Saya hanya ingin menguji apakah yang ada pada diri ibu Roh Kudus atau roh tidak kudus, gitu loh. Jadi dengarkan Jangan baik, belepotan, Bu. Roh bahwa Kudusnya pasti begini. Yesus di dalam Yohanes 16 menerangkan bahwa setelah ia pergi akan turun roh penghibur. Penghibur itu akan membimbing manusia kepada setiap kebenaran. Saya ingin bimbingan itu terbukti di dalam diri ibu. Yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Apa bimbingan roh yang ada dalam diri ibu? Silakan. dia adalah Tuhan. Sudah Oke, jelas, dia adalah Tuhan. Berarti yang lahir bukan manusia. dalam bentuk dan rupa manusia. Oh, berarti Tuhan dalam rupa bentuk manusia. Lalu bagaimana dengan Yesaya 43 nomor 10? Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tadi Ibu mengatakan dia adalah Tuhan dalam bentuk manusia. Itu gimana, Bu? Coba tanya Roh Kudusnya. Dia yang dimaksud, Yesus itu sudah ada waktu masa, kalau pengajaran kami, waktu masa penciptaan Allah menciptakan roh melayang-layang, kami bersama di situ. Itu kalau melihat itu ada 3 pribadi juga ada di sana, ada Yesus, di sana ada Roh Kudus, di sana ada Allah Bapa. Loh, Yesus di sana, di situ sebagai apa di sana, Bu?
Kan Maria belum melahirkan. Benar, tapi mereka adalah roh. Allah itu adalah roh. Ini yang perlu kita pahami. Ya, Allah itu adalah roh. Tapi kan Yesus bukan roh, dia manusia, Bu. Dia kemudian terlahir sebagai manusia, tapi dia sudah ada pada masa penciptaan itu. Berarti Tuhan membentuk dirinya menjadi manusia. Iya, Tapi tadi tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Roh Kudusnya bingung ya, Bu ya? jadi Coba. sebenarnya untuk kami tidak bingung. Mungkin untuk Anda bingung. Kalau kami Tapi Anda nggak bisa menjawab. Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. banyak ayat yang kami bisa ini karena saya belum ada persiapan malam hari Dan ini. bukan Sebenarnya Ibu. sebelum Yesus, Saya sebelum minta Yesus hadir, jangan itu Ibu, jangan banyak Ibu, jangan Ibu. nubuatan-nubuatan. Jangan Ibu, saya nggak butuh Ibu. Saya tahu Ibu terbatas. Saya minta Roh Kudus yang ada dalam diri Ibu yang menjawab saya. Ini Pak, minta maaf, kita selaku manusia, kita masih dengan kekurangan kita. Roh Kudus punya kekurangan, Bu? Jadi Roh Kudus nggak berperan dalam diri Ibu. Ini saya sampai di Tadi Ibu di awal menyatakan kita mengerti Bible karena minta ke Roh Kudus katanya. Nah, saya curiga yang ada pada diri Ibu itu adalah Roh tidak kudus. Kok enggak ada bimbingan? Jadi minta maaf ya, kita manusia berdosa sampai kapanpun kita manusia berdosa. Kok jadinya saat jawaban? Saya tidak tanya Ibu, yang saya tanya roh yang ada dalam diri Ibu. Apa bimbingannya ke Ibu setelah saya tanya? Di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan sendiri yang mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Ternyata ada Tuhan di abad pertama Masehi yang membentuk diri menjadi manusia. Apakah itu betul atau itu hanya karangan-karangan Ibu aja? sebenarnya tidak ada karangan, Roh Kudus itu jelas ada. Oke. Yang Enggak, maksudnya Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Tapi kok ada Tuhan dibentuk? Alkitab itu luas, jangan melihat dari satu ayat untuk mengartikan segala hal, dan setiap ucapan itu memiliki banyak pengertian. Kalau Anda dengan pengertian Anda seperti itu, saya tidak bisa menyalahkan. Tapi kalau Alkitab, setiap ayat itu kalau digali satu ayat memiliki ribuan pengertian yang banyak. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Saya menghargai Bu, saya menghargai. Cuman saya ini minta agar saya berdialog dengan roh yang ada dalam diri Ibu yang Ibu sebut sebagai Roh Kudus. Itu yang saya minta. Sekarang begini, ketika Tuhan mengatakan dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tolong tanya roh yang ada dalam diri Ibu, apakah ada Tuhan yang dibentuk setelah itu kemudian? Setelah Tuhan menyatakan diri dalam Yesaya 43 nomor 10, masihkah ada Tuhan yang akan dibentuk menjadi manusia misalnya? Sebenarnya itu di Yesaya itu banyak menjelaskan tentang kedatangan Yesus Kristus. Ayat yang tadi dimaksudkan, Merin tolong bawa Alkitab dulu. Merin. Jadi ayat yang dimaksudkan ini saya masih belum bisa menjawab sebagai sebuah pertanyaan yang Anda tanya, tidak bisa, karena kehadiran Yesus disertai dengan nubuatan-nubuatan dari Allah itu sendiri. Jadi dengan satu ayat kita tidak bisa menyalahkan keberadaan Yesus. Itu salah, itu sebuah kesalahan. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa isi ayat firman tidak bisa dilogikakan. Allah tidak bisa dilogikakan. Ini contoh. Kalau gini Bu. Ibu mengatakan Allah tidak bisa dilogikakan. Tetapi secara terbalik Ibu melogikakan Tuhan datang, dilahirkan, dikandung, dilahirkan, dibesarkan, disapi dan seterusnya, dibungkus kain kafan, dikuburkan, kemudian dia bangkit. Ibu melogikakan Tuhan. Katanya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Saya tidak melogikakan, tapi itu adalah kebenaran yang saya yakini. Mohon maaf. Artinya Tuhan Itu Ibu kebenaran. bisa dilogikakan dengan perspektif kebenaran versi Ibu, kan gitu? Bukan versi saya, versi Alkitab. Itu adalah kebenaran. Ya, kan kitab sendiri yang menyebut tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku.
ini bahasa yang ini juga saya masih sangsi tujuannya apa. Saya harus buka Alkitab baru saya bisa menjelaskan tujuan yang dimaksud. Roh yang Anda sebut kudus nggak bisa membantu Anda sekarang atau gimana? Itu yang tadi saya sampaikan. Roh Kudus itu tidak seperti yang Anda pikir. Karena Lalu? ketika hidup saya kalau biasa-biasa, saya punya pemahaman juga terbatas. Ketika hidup rohani saya bagus, atau saya ada persiapan untuk topik ini, pasti saya dapat pimpinan. Dan topik ini sebenarnya bagus. Sebenarnya Jadi Roh bagus, Kudus dan saya harus ini persiapkan. Mohon maaf, itu harus dipersiapkan. Dan kita minta pimpinan. Seperti kita kalau menyampaikan khotbah. Kita persiapan minta hikmat Tuhan. Kita tidak bisa mengartikan setiap ayat demi ayat dengan akal manusiawi kita. Karena setiap hari kan ya akal manusiawi kita yang normal yang bekerja. Jadi berarti Roh Kudus yang Anda setiap ayat kita perlu minta pimpinan dan pertolongan Roh Kudus seperti itu. Roh Kudus lagi. Berarti roh yang Anda anggap kudus ini bukan Tuhan ya Bu ya? Dia adalah Tuhan. Itu satu kesatuan, Pak. Saya minta maaf. Tapi kenapa nggak bisa memberikan sesuatu apapun kepada Ibu selain Ibu harus belajar dulu? Itu kenapa? Allah itu satu. Namun mereka memiliki 3 fungsi. Roh Kudus dengan fungsinya, Yesus dengan fungsinya, Allah Bapa dengan fungsinya. Mereka adalah satu. Kok satu beda fungsi gimana maksudnya Bu? Ya itu, karena itu saya bilang Allah tidak dapat dilogikakan. Atau ini hanya akal-akalan? Sampai tidak bisa masuk logika? Boleh saudara dengan pendapat, saya tidak bisa menyalahkan, tapi inilah keyakinan dan pemahaman kami selaku orang Kristen. Dan sampai hari karena kami Yesus, pun mengalami karena Yesus mengajarkan kepada non-Kristen, yaitu Yahudi, ya, bukan Kristen. Yesus mengajarkan kepada Yahudi, bukan Kristen, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal budi. Kok sekarang nggak bisa pakai akal? Ini maksudnya apa ini, Bu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yaitu dengan akal budimu, ya ini. Artinya akal budi kita ini kita harus kasihi, artinya kasihi dia dengan kan kita hidup di dunia. Itu artinya akal kita harus dipakai, Bu. Dipakai. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, akal harus dipakai. Makanya Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Akal budi itu digunakan sebagai alat untuk mengenal Tuhan, Bu. Begitu. Segenap jiwa dan rohmu. Iya, tapi akalnya jangan dibuang. Ketika maksudnya ini kan kemanusiaan kita harus menghormati dia. Itu yang dimaksud. Ya, maksud saya gini loh. Ada rohnya di dalam diri kita. Kenapa konsep kita tetap bergantung kepada pimpinan roh. Kadang akal budi manusia ini dari tadi saya minta rohnya, tapi ternyata rohnya mohon maaf mungkin lagi istirahat atau gimana. Ketika ditanya kepada Ibu, yang lahir ini Tuhan atau manusia? Ibu mengatakan Tuhan dalam rupa manusia. Loh, kok ada bisa Tuhan dalam rupa manusia itu kayak mana? Sementara Tuhan sendiri mengangkat saksi tidak ada Tuhan yang dibentuk. Kok ada Tuhan yang dibentuk jadi manusia? Ini ilmu dari mana Ibu dapatkan? Ya itu yang tadi saya sampaikan. Kamu tidak bisa melogikakan dia Tuhan yang kami sembah dengan akal pikiran. Bukan saya, Bu, bukan saya. Ibu yang tidak bisa menarasikan dengan logika gitu. Tuhan Ibu, bukan saya. Ibu yang tidak bisa. Ibu yang tidak bisa. Roh Kudusnya lagi tidur gitu. Atau lagi lelah. Iya itu dia. Pertanyaannya hanya bersifat mengetahui kesalahan, kekurangan. Yesus sendiri pada ini saat menguji. diadili, ini menguji konsep Ibu ini konsep dusta pembodohan atau betulan. Ternyata ujung-ujungnya apa? Untuk mempengaruhi orang dalam kebodohan itu tidak ada bagi kami. Kami hanya percaya sepenuhnya kepada Injil. Bahwa Yesus hadir di tengah dunia untuk menebus you dan saya dan seluruh manusia yang mau percaya dan siap diselamatkan. Itu ajaran siapa, Bu? Itu ajaran siapa lagi? Nebus-nebus pakai darah manusia itu ajaran siapa, Bu?
Ini ajaran Alkitab. Kalau kamu mau percaya, kamu diselamatkan. Saya berdoa buat Anda semua agar diselamatkan. Berdoa kepada siapa? Saya berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan saudara-saudara saya yang ada bukan bukan kepada Yesus berdoanya. Acara diskusi ini, semoga semua yang ada di dalam siaran ini bertobat dan diselamatkan, menerima bagaimana Yesus caranya? Tuhan dan bagaimana Yesus kemudian memberikan pengajaran kepada Bani Israel tentang keselamatan, Bu? Gimana? Kalau boleh tahu. Yesus Kristus dia mati untuk semua orang berdosa, dan itu Allah sudah sampaikan dalam Yohanes. Tadi saya ada katakan firman Tuhan tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sekarang Yesus Kristus sudah datang di tengah dunia. Tinggal setiap manusia apakah mau menerimanya atau menolak. Yang menerimanya diberikan hidup yang kekal. Menerima sebagai apa, Bu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat sebagai manusia. Tuhan. Di mana Yesus mengajarkan itu agar dia diterima sebagai Tuhan? Akulah jalan kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan kehidupan. Barang siapa menerima aku, maka ia diselamatkan. Oke, menerima sebagai apa, Bu? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu Yesus katakan, terimalah aku sebagai Tuhan? Iya. Dalam Alkitab boleh buka semua ayat, kamu baca satu persatu. Oh, nggak bisa. Ibu harus minta ke Roh Kudus untuk menunjukkan. Ibu sampaikan. Jangan suruh Roh Kudus ini makan gaji buta. Jangan suruh Roh Kudusnya itu jadi penonton. Biar saya jadi Roh Kudus deh, biar saya tunjukkan Ibu. Di mana Yesus mengajarkan bahwa menerima dia sebagai Tuhan? Itu di mana tertulis? Minta maaf, Alkitab tidak sependek Al-Quran ya. Jadi kami tidak hafal. Tapi itu adalah bukan Ibu. Bukan Ibu. Yang saya tanya Roh Kudus yang ada dalam diri Ibu ini. Ibu nggak salah, Roh Kudusnya yang kurang bekerja. Roh Kudusnya yang kurang bekerja. Makan gaji buta. Ini bukan masalah Roh Kudusnya ya, minta maaf. Kami kurang penyerahan diri, kehidupan kami dengan segala keterbatasan. Oke, sekarang gini aja Bu, bentar lagi Cuma. Oke Bu, biar saya yang jadi Roh Kudus. Saya tunjukkan kepada Ibu, saya wakilnya Roh Kudus. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka lari Roh Kudusnya. Roh Kudusnya ngambek. Aduh. Tidak ada Yesus mengatakan terima aku sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan ada. Makanya saya jadi gitu ya. Kudus tadi. Dipikir enak ngajarin ikan itu renang. Dipikir enak gitu ya. Di sini ahli kitab semua. Tapi masa dibilang makan gaji buta sih, Bang? Masa dibilang makan gaji buta? Lah iyalah. Kan katanya membimbing. Tadi di awal dikatakan Anda tidak akan bisa mengerti tentang isi kitab kalau tidak ada Roh Kudus. Nah, yang itu. Di situ. Artinya pembeda Kristen dengan Islam katanya Kristen dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, kita usahakan untuk pembuktian ini bahwa di dalam dirinya betul-betul ada yang disebut Roh Kudus atau roh kotor, roh najis yang ngajarin nyembah manusia itu. Karena setahu saya yang sering mengajarkan Yesus itu Tuhan ya iblis, Kudus. Roh Kudus tak berhasil. Oh lala, oh lala. Oh la, oh liba. Jangan begitu, Bang. Berat menghadapi kami nih karena kami paham Bible. Kalau hanya mau jualan kecap, bukan tempatnya di depan kami, bukan. Ya. Itu baru level master. Itu baru level belum juga masuk level 1. Kami sampai level 100, Bang Martin. Kalau kita mau adu data tanpa mata terbuka boleh. Iya. Nah, gimana tuh? Roh itu bisa dibedakan, Bang. Nah, kembali ke roh. Ada roh. Iya. Tadi rohnya Ada Yesus ada roh. di mana? Roh yang ada dalam diri Yesus tadi kenapa? Kenapa dia takut, Bang?
Itu kurang penjelasannya saja, pemahamannya tentang itu roh itu yang kurang. Iya. Ayo siapa yang mau ambil alih dulu? Aduh, lidah saya keluh. Oh, Brother Martin. Iya. Tadi tuh aku Iya, agak Bang. bingung di sini ya, Kak. Tadi kan katanya Iya. tadi berdoakan untuk kita diselamatkan. Alaikum Jubiriman, alaikum. Roti kehidupan juga. Apa kabar Ya, sekarang? selamat malam. Lelah dan tampan seperti biasa. Dulu nih, adekku nih Sidik ada nggak nih? Belum, Nggak belum. ada nih. Ya wis lah. Ya udah lanjutkan. Di tempatnya ini. Malam Gerundayan, sehat Gerundayan. Lanjut. Ya. Sehat. Kita ngomong berdasarkan data saja, Bang. Bang, jangan lari dari. Rode Jubiriman ini Eho mute dulu. Nah ini Brother Martin, tadi kan ibu yang tadi yang santun dan baik hati tadi itu dia bilang berdoakan kita untuk selamat gitu. Memang yang bikin dosa pertama Ya, itu kita. Memang diwajibkan di setiap ajaran kami diwajibkan untuk mendoakan semua orang. Jangankan bapak, kepala negara saja, bupati, camat. Yang pertama Itu kali bikin wajib dosa kita. siapa? Emang kita yang pertama kali bikin dosa. Ya, kalau bapak merasa tidak pernah bikin dosa ya nggak masalah. Loh, kita kan berdosa gara-gara siapa? Kan gitu kalau di Kristen kan? Gara-gara siapa kita berdosa? Ya, awalnya kan dari manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Nah itu ya selamatkan Adam lah duluan. Kalau udah terbukti baru selamatkan kita. Ya, mind blowing. Itu Mind blowing. Nah, kita tidak ada urusan tentang keselamatan, Bang. Keselamatan itu urusan Allah. Begitu. Kalau Allah mau kalau Bapak mau cari tahu, baca di roh Allah dan roh antikristus. Ada dua roh di situ. Kayak Ada dua. Warnanya apa kalau roh Allah? lah, nggak tahu warna apa lah. Katanya Abang beda. yang mengerti apa? Ya, lihat di data, kita ngomongkan berdasarkan data di 1 Yohanes 3 itu. Nah, 1 Yohanes 3. Ayat Ini yang ngomong Yesus ya. Ya. 1 Yohanes 3 yang ngomong Yesus. Iya. Oh, kirain Yohanes. Oke. Yesus ngomong apa di 1 Yohanes Iya, 3? di Yohanes, di Injil Yohanes. Nah, yang ngomong Yesus atau siapa? Itu roh Allah. Ini bicara Roh Allah yang ngomong. Di 1 Yohanes 3 yang ngomong siapa? Di sana. Yesus. Yesus yang ngomong di 1 Yohanes. Sip. Iya. Nah, apa Iya. Yesus ngomong apa di 1 Yohanes? Demikian. Iya, ini dua ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang kepada manusia berasal dari Allah. Ya, Sebagai Bang? manusia itu. Iya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, ya ini saya tidak tahu lagi siapa lagi yang tidak mengaku Yesus. Tidak mengaku Yesus sebagai apa? dari Allah. Sebagai manusia baik, sebagai apa? Biarkan saya baca. Nah, Boleh, itulah. silakan. Oke, Cakep ayat baca kedua. lah, Bang. Sebab jika kita dituduh olehnya. Ini ayat 19 ya, Bung ya. Saudara. 1 Yohanes berapa tuh? 1 Yohanes 3. Ini yang ngomong kan Yesus ya, Jubiriman ya. Iya. Ya. Ya, Sip. ya omong Yesus. Ah, sip. Kita berdasarkan data saja, 1 Bang. Jangan kita Yohanes lari yang dari- ngomong Yesus. Oke, sip. Gas. Ini pertama Yohanes 1. Ya kan menurut Yohanes. Pertama Yohanes ayat 3. Pertama Yohanes 3 ya, Pak ya. Ayat berapa, Pak? Itu kan Injil yang dikatakan Iya, Yohanes. iya, maksudnya ayat berapa? Ayat berapa? Ya. 1 Yohanes 3 berapa? 2. Tadi itu 1 Yohanes 4 nomor 2 kali. 4. Oh, 1 Yohanes ayat 2. 4. Nah, dikoreksi Setiap- Islam. Gimana? Setiap roh yang tidak mengaku Mhm. Yesus yang datang sebagai manusia. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ah, ini Yesus ngomong begini ya. Jadi Yesus tuh Ayat ngomong keempat nih ya, Pak. Ayat keempat nih ya, Pak. 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oh, gitu. Yesus ngomong ini ya. Mar? Itu
Martin dibawa ke sini Yohanes. Ini Yohanes yang ngomong. Aja nggak mau Yohanes. Pengen Yesus yang ngomong. Ada nggak? Injil Yohanes. Nah, boleh. Injil Yohanes di mana Yesus ngomong roh itu ada beda-beda. Terdiam lagi. Ganti pemain. Ayo masuk roti kehidupan atau jubir iman. Ciri-ciri orang yang dalam dirinya ada roh Allah itu telanjang. Ya, selamat malam. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Samuel 19 ayat 23-24. Nah, ini baru data 1 Samuel. Pak Jubir noise loh, Pak Jubir. Coba 1 Samuel. Enggak Pak, saya matiin kok mic-nya dari tadi. Bukan saya tuh Pak. 1 Samuel 19:22 ya? 23, 24. 1 Samuel 19. Boleh, dari 22 boleh. Bukan begitu Pak Sugi. Itu ada, nggak usah sampai di Samuel terlalu jauh. Kita yang dekat. Nanti gini bos, nanti gini pembuktiannya apakah itu roh Allah atau bukan. Karena di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 hanya orang yang ada Roh Kudus, ya kan, yang mampu mengaku Yesus itu Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 28, nah yang merasuki orang itu roh apa itu sehingga roh itu mengaku Yesus Tuhan? Orang itu telanjang dia. Coba dibaca itu. Di Lukas 8 ayat 28 itu orang itu telanjang. Bentar Ustaz Sugi. Hari Ya. ini hari apa ya? Di bawah tumben banyak hotel mitanai. Oh ya udah bagus. Satu pertanyaan satu aja. Sarenda 015 Muslim atau Kristen? Kristen dia, Kristen. Mute-nya silahkan. Kita mau mencari nih, benarkah Roh Kudus yang mengaku Yesus Tuhan? Kan gitu. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang ada Roh Kudus yang mampu mengaku Yesus itu Tuhan. Di dalam Lukas 8 ayat 28 ada orang yang kerasukan roh. Dia mengaku Yesus itu Tuhan. Dia posisinya telanjang. Apakah ini Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh Allah? Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, orang yang kerasukan roh itu dia telanjang, maka bisa dipastikan itu roh Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Samuel 19 ayat 23-24, orang yang kerasukan roh Allah di sini telanjang. Sama seperti ciri-cirinya dengan Lukas 8 ayat 28. Gimana Bang Gores? Coba, saya bayang. Pertama Samuel berapa Pak? Pertama Samuel berapa? 1 Samuel 19, 23-24. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Nah, ini ada orang yang kepenuhan roh Allah telanjang. Dalam Mumtaz. Lukas 8 ayat 28, Datanya Mumtaz, orang yang Tatsugi. Barakallah. Gua pakai ini. Bagus. Orang yang kepenuhan roh di dalam Lukas 8 ayat 28 juga telanjang. Ciri-cirinya sama. Satu, yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 3, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang mampu mengakui Yesus Tuhan. Lukas 8 ayat 28, roh itu mengakui Yesus itu Tuhan. Apakah roh Allah sama dengan roh iblis yang di Lukas 8:28? Karena hanya roh Allah yang mampu mengakui Yesus Tuhan, sementara iblis juga mengakui Yesus Tuhan. Kok sama? Bagus. Itu di Samuel itu Pak. Yang telanjang itu siapa Pak? Yang telanjang Saul. Raja pertamanya Israel. Sekarang Oke, sekarang saya tanya Bapak,
yang telanjang di situ berapa orang? Satu. Satu orang. Kok cuma satu, Pak? Ya coba, lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot. Ia itu satu atau banyak? Bapak Lalu tahu ia nggak, pergi ke sana, ke Nayot, dekat Rama. Dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti Nabi. Hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya. Siapa ini? Iya, ini ya dia doang. Satu Dia ya orang di situ. satu. Bapak tahu nggak di Nayot dan Rama itu tempat siapa? Bukan itu yang kita permasalahkan. Yang apa namanya? Kepenuhan Roh Allah ini loh kok telanjang. Kok Berarti sama Bapak- dengan Lukas 8 ayat 28. Jangan Bukan dilarikan saya- kemana-mana dong. Bapak tidak mengerti. Bapak hanya melihat orang yang telanjang saja. Bapak tidak mengerti di Rama dan Nayot itu ada siapa. Ada Ada Samuel. Terus siapa Kayak gitu lagi? ditanyain loh. Nggak penting. Terus siapa lagi? Bapak tidak mengerti. Oke, selamat malam Sarenda. Sarenda. Halo, shalom, assalamualaikum. Alaikum. Jadi kita salam toleransi. Oh sebenarnya. iya, sama-sama. Saya Dari Hindu atau Buddha, Sarenda? Ya. Dari Hindu atau Buddha? Oh, Kristen. Siap. Maaf. Yes. Jadi saudara tadi dengar kan bilang bahwa Yesus itu siapa tadi yang bilang aja kalau di dalam Alkitab itu kalau berbicara tentang roh dari tadi kan saudara semua berdebat tentang roh kan gitu. Bang Juma, Iya, Bang baku Juma bombe yang ngomong. kita baku bombe. Iya, Bang Juma tadi yang ngomong. Kenapa Sarenda? Uruna, kopinya udah habis belum? Jadi gini nih, sebetulnya roh itu saudara ya pribadi ilahi Allah gitu kan, pribadi Allah, roh itu. Jadi mungkin ya ini pendapat, mungkin ajaran saya teman-temannya. Bang Roh Juma, Kudus itu- bahas roh itu Bang Juma. Membantah omongan Bang Juma. Gini, cuman mau nambah penjelasan aja teman-teman saudara, maaf sebelumnya ya, cuman nambah penjelasan aja gitu kan. Jadi sebetulnya tadi itu teman-teman berbicara ini berdebat tentang roh dari awal sampai juga ada yang keluar bahkan selesai itu sampai tidak mau kayak macam damai pun kayak macam saling hujat gitu kan, tidak ada saling toleransinya gitu. Jadi sebagai kita umat beragama yang memiliki iman yang berbeda gitu kan, kita harus saling toleransi dan kita harus saling memahami satu antara lain antara Siap, agama gerak. kita yang berbeda gitu. Ya. Siap, Sip, lanjut. Sarenda. Oke. Jadi kenapa roh itu? Sebenarnya saudara-saudara ya bukannya sok tahu atau apa, ini pengajaran yang mungkin saya pernah dengar gitu kan. Sebenarnya roh itu, Roh Kudus itu pribadi ilahi Allah gitu kan, pribadi Allah, dan Roh Kudus itu adalah penolong bagi umat yang beriman gitu, dan menuntun umat beriman itu untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Sebenarnya banyak yang agama-agama Islam bilang Yesus dengan Allah itu beda. Yesus itu bukan Allah gitu kan. Oh iya. Banyak yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Sebenarnya kalau teman-teman kutip di dalam ayat di dalam firman Tuhan dalam Alkitab gitu kan, menurut Kristen ya, Yesus itu Allah teman-teman, Yesus itu Tuhan gitu. Di mana? Matius, Markus, Dia Lukas, itu- Yohanes di mana? Oh. Ya dibawakan dong. Misalnya Yohanes 1 nomor 314 atau Yohanes 218 nomor Ini ke loh, saya 1047. tertarik ini Kores. Yes. Ini dia mengatakan tadi kalau Roh Kudus itu pribadi Allah. Kalau memang dia itu pribadi Allah, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Dia pernah berkata bahwa dirinya itu adalah Tuhan, saudara. Di mana Roh Kudus ngomong begitu?
Oh iya. Enggak, dia Coba ke Yesus baca ya. di ayat Nih ya, saya tunjuk teman-teman coba ya baca. ayatnya ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lah ini katanya Roh Kudus itu roh pribadi Allah. Kok dia nggak bisa ngomong dari dirinya sendiri? Yang dia katakan itu sesuai yang ia dengar? Ini gimana ini? Gini saudara ya, roh itu Allah sebenarnya. Roh itu kita tidak bisa melihat roh saudara ya, kita tidak bisa melihat roh itu. Makanya itu kalau roh itu Sebetulnya, adalah Allah, kenapa Yesus dia tidak mengakui bisa berkata-kata bahwa dari dia dirinya adalah sendiri? Allah. Coba saudara baca di Yohanes 10 ayat 30. Aku adalah Enggak, Bapa ya. ini. Bentar, jangan loncat dulu. Kalau memang roh itu adalah Allah, kenapa dia tidak bisa Dia berkata-kata berkata dari dirinya sendiri? kok dia mengakui dirinya sendiri. Gimana? Dia mengakui dirinya saudara. Ini bukan kita gabung di sini. Bukan ini bentar Satsugi sama Sarenda. Ini kalian nggak klop ini. Satsugi bahas Yesus. Satsugi bahas Roh Kudus. Sarenda bahas Yesus. Enggak, Sarendanya dia bahas kan Yesus. ngomong. Nggak nyambung jadinya. Iya, dia kan ngomong nih. Si sahabat Sahendra ngomong bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Nah, kalau memang Roh Kudus itu pribadi Allah, kenapa dia tidak bisa ngomong dari dirinya sendiri? Itu yang saya tanyakan. Saudara baca dulu ayatnya. Di sini ada ayatnya saudara. Bukan langsung Di mana saudari ayatnya yang di mana saudari? Ayat. Coba Di mana sepupu? Yang mana saudari? Di mana Roh Kudus? Di mana Roh Allah? Woi, jangan keroyokan, woi perempuan itu, woi jangan keroyokan. Satu-satu, woi. Keroyokan aja pun Pelan-pelan, kalian. Pak Aku Supir. aja diam. Santai. Iya, masa lu ngeroyokin temen lu sendiri? Aneh juga. Iya, lu juga jangan main keroyok dong. Ini gue nanya dalilnya di mana, mau dicariin. Ya Disuruh baca makanya ini. dengerin dulu. Mau dibantu. Dia udah bilang Roma 10:13 Ya, kan. dengerin Ini gue dulu. cariin. Ya makanya cari. Lu Nah ini juga. udah dicariin, udah mau nemu Ya ini. makanya cariin. Lu notong-motong. Lu jadinya Ya, lu terdistrak yang kita. ini. Dengerin dulu, dia perempuan juga lu gituin. Gimana? Lu udah keramas belum? Udah keramas belum? Kamu Coba ribut adek ya. lu digituin. Kalian semua tidak saling dengar. Percuma saja kita gabung kan. Enggak, ini Roma Kita 10 nomor 13 kan? saling Roma 10 nomor 13 kan? Kalian terlalu ribut dengan Iya, kalian baca punya lah ngomong sendiri. udah. Kita gabung. Nah, ini. Bukan untuk Sebab itu ya, yang itu ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, itu ya. yes. Loh, Itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Paulus. Kok ditanya? Itu dulu dibaca dulu. tadi udah. Lanjut. Apa? Sebab Coba barang ulangi. siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Udah itu. Itu Roma 10:13. Iya. Itu kata siapa? Lah, untuk apa kata siapa? Waduh, nggak jelas nih orang. Lu Gak nyambung dong. Yang Saudari saya gue. minta itu di mana Roh Kudus itu ngaku dirinya adalah pribadi Allah. Kok dikasih ayat itu nyambungnya di mana? Makanya dengerin dulu penjelasan dari si Saren. Makanya Roh kalian Kudus dengerin itu. dulu ke Oke, coba baca di 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. Oke, 1 Tesalonika. baca aja pun disuruh, susah banget kalian. Udah dibaca tadi. Oh, otak lu melayang-layang di atas permukaan air, Samsku. 1 Tesalonika, Bang Perah. 1 Tesalonika 5, 7 sampai 9. Nanti gua ganti nama lu jadi sapi perah ya. 1 Tesalonika berapa? 1 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 7. Oke, 1 Tesalonika 1, 5 sampai 7. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya.
Sepertinya nggak ngerti apa yang saya tanyakan sih. Hah? Iya loh. Nggak ngerti yang saya tanyakan ya. Saudara kan bilang Roh Kudus itu, siapa yang mengakui itu bahwa Roh Kudus itu adalah? Allah. Yang saya tanyakan di mana Roh Kudus berkata bahwa dia adalah pribadi Allah. Itu yang saya tanyakan. Ada enggak? Itu tadi udah dibaca. Roh Kudus itu pribadi ilahi, saudara, yaitu pribadi Iya, Allah. di mana Roh Kudus ngomong seperti itu? Lah Roh Kudus nggak ngomong begitu, Roh Kudus, Bapak. Lah, lo terus dapat dari mana? Lo terus kenapa dapat dari difitnah mana? kalau dia nggak ngomong begitu? Itu sudah tertulis, tahu kan? Itu kan termasuk dari bagian Tritunggal itu kan. Iya, di mana Roh Kudus itu adalah pribadi Allah? Ya masuknya di mana gimana nih? Lu maunya teksnya gitu. Harus ada tertulis. Iya, kalau nggak tertulis fitnah, Sam. Fitnah. Enggak lah, kalian Karena jangan gini begitu, Bang, nggak boleh karena di fitnah dalam lah. Amsal, bentar saya kasih tahu, di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Kalau Nah, tidak ada itu. ayat berarti asumsi, pengertian Bukan sendiri. Sebenarnya Roh Kudus itu bersama-sama dengan Allah, Bapak. Ngerti nggak sih? Makanya ini yang saya Saya bilang bersama-sama tadi. dengan Kores, bukan berarti saya Kores. Bukan dalam konteks Kores. Inilah kan kalau begitu Jadi, diterangin ya, balik lagi. langsung lari. Bentar. Itu Roh Balik lagi. Kudus itu bersama-sama Anda dengan Allah, dapat- Bapak. Anda dapat pengajaran dari mana bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah? Yang ngajarin lu siapa? Yang ngajarin lu siapa? Ya Alkitab lah, Bapak. Nah, padahal para murid, Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Di situ para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus. Coba, Lah, Kisah kenapa Para nggak Rasul ada? 19 ayat 2. Ya, di situ Paulus Justru- bertanya kepada para murid, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Jawab mereka, "Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus." Iya, betul. Itu betul. Nah, tetapi pada saat Tuhan Yesus setelah mati naik ke surga, itu murid-muridnya dihinggapi oleh Roh Kudus loh. Jangan salah, Bapak. Kisah Para Rasul itu Roh Kudus sudah pergi. Yesus sudah pergi. Bukan. Gimana? Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga. Sarenda setelah lagi dia- googling, Sarenda lagi googling dia. Setelah dia Nah, bertemu, Kenapa para murid kalau memang Roh Kudus itu siapa Yesus dan gembusi Roh Kudus, kenapa para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Karena itu tidak sembarangan. Itu benar yang dibilang Sarwinda tadi. Itu pribadi daripada Allah itu sendiri. Itu di Kisah Para Apostol berapa, Stan? Makanya 19 dengerin ayat dulu. 2. Oke. Makanya kita Katanya juga kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Betul, itu betul. Tetapi pada saat Tuhan Yesus itu hendak naik ke sorga setelah kematiannya, itu terakhir bertemu dengan murid-muridnya ya, setelah dia lepas dari kayu salib. Itu murid-muridnya itu dipenuhi dengan Roh Kudus loh, makanya mereka Nah, bisa iya. melihat Justru lidah kalau api. dipenuhi Roh Kudus, Bang, kenapa para murid ini enggak pernah dengar ada Roh Kudus? Ini kan peristiwanya Yesus sudah terangkat. Kisah Para Rasul ini. Iya, ngerti. Karena Iya. dia tidak langsung gitu loh, Bang. Maksudnya gini loh, itu pada saat itu masih mereka bersama-sama dengan Yesus. Makanya ini yang kita bilang, gua yang Kristen, lu yang sok pintar. Kan itu makanya aku bilang tadi. Inilah yang Ini membuat logika artinya kita jadi bahwa terbalik, kan? Trinitas itu tidak pernah diajarkan kepada mereka. Ya. Kalau mereka pernah diajari tentang Trinitas, pasti mereka kenal Roh Kudus. Itu sudah pasti. Karena Roh Kudus adalah Iya, Bapa, betul. Putra, dan Roh Kudus. Berarti mereka tidak pernah Tetapi- diajari Trinitas.
Itu kalau Trinitas itu sebenarnya itu sudah dulu diajari, tetapi mereka kan dulu waktu mereka itu kan dijadikan anak murid lah ya, seperti itu loh Bang. Jadi masa anak muridnya nggak diajari soal Trinitas? Ya tetapi kan ada stepnya loh, jangan langsung kita vonis juga. Kenapa? Enggak gini loh, lu misalnya lagi misalnya nih, lu lagi murid, terus masa lu Pak seguru lu langsung ngajarin lu, ya lu harus ada sabuknya dulu. Masalah ketuhanan ini kan masalah paling dasar. Sebelum diajarkan betul. segala macam, ya itu masalah ketuhanan dulu yang diajarkan. Lah orang ini sudah percaya dengan Tuhan. Nih, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Sudah percaya ini, sudah jadi Kristen dia ini. Kok nggak kenal Roh Kudus? Semua orang Kristen itu pasti mengenal Roh Kudus Bang. Tetapi begini loh, biar kita nggak salah, makanya dengerin dulu. Jadi Roh Kudus itu tidak dia seperti kita mengenal daripada Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal daripada Allah. Karena nggak semua orang bisa dipenuhi oleh Roh Kudus Bang, ngerti nggak? Iya, tapi denger aja nggak pernah mereka. Coba, kan sesuatu hal yang mustahil, bahkan denger aja nggak pernah ada Roh Kudus. Iya, tetapi pada saat itu kan justru mereka tidak hanya sekedar mendengar, tetapi mereka melihat bukti nyata bahwa kuasa daripada Roh Kudus itu luar biasa kan. Mendengar aja belum kok melihat bukti nyata, apa ini kebalik-balik? Itu pada saat Tuhan Yesus mau naik, makanya rentetannya lihat dong Abang. Lah iya, justru saya bertanyakan, makanya kalau para murid ini sudah pernah diimbusi Roh Kudus oleh Yesus, ya kenapa dia nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Makanya padahal di situ dikatakan aku mengembuskan Roh Kudus, ya kan? Tapi kok para murid nggak pernah dengar ada Roh Kudus? Kan lucu. Itu tahu nggak? Salah satu bentuknya Roh Kudus itu tahu nggak? Merpati. Itu lebih kepada lidah api Bapak. Burung merpati. Tapi lebih kepada lidah api. Nggak salah juga kan kalau saya bilang burung merpati? Karena pernah berubah burung merpati. Jarang sih mendengar itu Pak. Tapi yang tahu lidah coba api. Anda baca di dalam Matius 3 ayat 16-17. Coba baca. Mungkin simbolnya Roh Kudus yang seperti burung merpati itu ketika Yesus dibaptis. Yang ku tahu merpati itu adalah simbol daripada kasih kan. Tapi kalaupun misalnya Abang bilang kayak gitu, saya nggak ini, justru kan saya yang bilang kitabmu. Coba ya, baca coba deh. dibaca. Matius 3 ayat 16-17. Aku lagi di pesawat nih Bang, jadi nggak bisa aku coba. Gimana di pesawat main HP kamu ini ada-ada aja. Ya, pesawat kan spesial. Hah, pesawat telepon langsung diturunin nih. Ini pesawat telepon mungkin maksudnya. Iya, pesawat telepon. Kopilotnya Bang saya. Ngertilah di negeri ini mah. Nih ya, saya baca ya. Ya, baca. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Seperti kan Bang. Merpati. Ya. Seperti kan? Seperti. Iya. Bahkan lidah api pun seperti lidah api. Bukan kalau lidah api itu sudah seperti. Jadi makanya itu yang aku bilang tadi. Persepsi kita itu kadang kita langsung ambil analisa kita sendiri. Jelas-jelas itu udah Bang baca. Seperti. Kalau memang itu burung merpati, maka dia akan katakan melihat burung merpati. Begitu loh Bang. Aku sih nggak terlalu mendalam yang kayak gini gitu. Tapi paling tidak mampulah untuk istilahnya menjelaskan sedikit gitu loh. Nih, katamu nggak seperti. Ini saya baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Iya. seperti ya. Iya. Dibilangin nggak percaya kau ini. Seperti nyala api, benar. Itu benar. Iya. Makanya lidah api nggak ada. Soalnya kalau itu api, lu bisa bayangin kebakar kan? Kebakar kan, Bos? Iya. Baik yang berupa api maupun berupa burung merpati itu semuanya seperti. Udah itu jangan dibantah.
bentuknya itu seperti, janganlah pula kau yang ngatur, jangan dibantah. Orang agama saya kok jadi Anda kamu tadi yang ngatur, nggak mengatakan boleh. tidak seperti kalau lidah Lah, kan api, tapi faktanya di itu sini berbentuk- seperti. itu berbentuk Baik burung lidah merpati api, ataupun api itu seperti, Bang. Iya, Nih, lidah api dan disebut tampaklah lidah kepada api. mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nah, di Iya, Matius jadi- 3 ayat 16 seperti burung merpati. Semuanya nggak, Bang? seperti. Lu tahu nggak lidah? Jadi sebesar lidah lah itu. Coba kamu melet, biar tahu lidah. Melet. Nggak bisa, aku kan lagi di Lu pesawat. pada ngomong apa sih main lidah? Corona udah bangun. Aku curiga sama Bang ini, masa saya Enggak, habis lihat air tadi di bawah. Oh, masya Allah. Ini Melihat air membahas apa ini? seperti api, melihat api seperti air. Oh, salah lihat. Aduh. Ini kalau yang roh penghibur itu yang mana lagi itu? Sama enggak dengan Roh Kudus itu, Bang? Mana? Ya roh Yang di itu dalam kan- Yohanes 16. Ya roh itu kan Seorang banyak, penghibur gitu ya, penghibur yang diutus kemudian Tunggu dulu. setelah Yesus terangkat. Itu siapa itu, Bang? Tunggu dulu, penghibur di sini yang kau maksud apa? Aku takutnya jelek pemikiranmu tentang penghibur. Apa ini? Penghibur ini maksudnya dia memberitakan keselamatan dan cara untuk selamat dan memberitakan tentang sesuatu yang bisa membuat orang semua bahagia. Nah, berarti konsepnya bukan penghibur seperti di diskotik ya, bukan ya? Saya nggak pernah memahami itu. Namun Iya, benar yang takutnya kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apakah roh penghibur ini adalah Roh Kudus? Oh iya dong. Iyalah, Bang. Nah, boleh ndak tunjukkan ke saya roh penghibur yang datang ke Kristen itu yang mana? Yang mana itu? Apa penghiburannya kemudian? Iya, misalnya begini. Misalnya kamu lagi berduka nih, ya kan? Nah, kamu lagi berduka. Oke? Nah, tentu kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga menyertakan kepada kita roh penghibur supaya kita tidak larut dalam kesedihan gitu loh, Bang. Simpel Di sini sih sebenarnya. Di sini dikatakan bahwa roh penghibur ini atau roh kebenaran ini akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran, dan ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dia katakan. Ini roh kebenaran, roh penghibur ini apa ini? Tuhan atau malaikat atau manusia ini, Bang? Tadi kan udah dibilang Roh Kudus itu juga kan sebenarnya kan Tritunggalnya di Kristen kan, Bang. Kan Tritunggal itu udah jelas ya. Tetapi Roh Kudus ini, tapi di sini sekali lagi saya bilang, ini enggak semua orang bisa masuk ke ranah ini, Bang. Kenapa? Karena ini ditentukan oleh keyakinannya yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Makanya kita kan mintakan dituntun kan, Bang. Iya gitu loh. Jadi kita minta tuntunan supaya kita dituntun Roh Kudus itu gitu loh. Jadi Roh Kudus itu juga sebenarnya kan Allah. Allah itu juga Roh Kudus. Tapi kalau dia kata-kata dari dirinya sendiri, tapi apa yang dikatakan adalah apa yang dia dengar dari oknum lain. Kok bisa kayak gitu? Jadi gini loh, Bang. Biasanya kalau dulu waktu dulu itu orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus dia bisa berkata-kata dengan, itulah yang disebut dengan bahasa roh, Bang. Nah sekarang sangat jarang Jadi orang ini bisa seperti yang itu. Kalau penggambaran daripada roh penghibur, roh kebenaran ini, saya melihat dia datang dari Gimana? Hilang suara. Jaringannya mungkin. Gimana?
Bentar, Bre. Gurunda lagi jaringan. Tunggu ya. Oh, iya. Udah bayar wifi belum? Wow, jangan wifi gunung dibeli sama Gurunda. Wah, kan langsung. Oh iya. Enggak, kita nanya doang, takutnya belum bayar. Memang itu hal-hal kecil kan, tapi kan kadang bisa terlupakan gitu loh. Iya, ya jangan dibiasain. Tadi ada Roy Juli, kemana dia Roy Juli? Jadi sampu jangga dari kapan ini nyembah Yesus? Oh, saya mah sebelum lahir juga sudah menyembah Yesus. Gimana rasanya nyembah manusia itu? Maksudnya menyembah manusia gimana? Yesus manusia kan ya? Masih manusia bukan? Yesus itu anak Allah. Nah, iya bentuknya apa? Manusia nggak? Iya, waktu dia hidup di dunia. Oh, sekarang bentuknya udah bukan manusia lagi ya? Ya karena dia kan udah terangkat, Pak. Kalau nggak salah terangkatnya sama badannya kalau nggak salah. Ya pokoknya dia sudah naik ke atas dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa juga kan. Nah, duduknya itu dalam bentuk manusia atau bentuk yang lain? Ya kan dia sudah meninggal, Pak. Masa itu ditanya lagi, Bang? Ya, ini supaya tahu kan ada bentuk yang disembah nih, bentuknya itu manusia atau apa gitu loh. Itu kan atau di situ seperti tertulis. roket, badannya lepas di angkasa. Roket. Nah, Ya kan ini gitu. langsung Pesawat bentar. Pesawat orang itu kan gitu kan. Meluncur ke atas terus apanya hancur kan gitu, Bang. Pelan-pelan aja, kau langsung bicara hancur kau. Otakmu kadang kayak gitu, kita nggak suka, Bang, kayak Oh, gitu. enggak Aku bisa. pelan-pelan Kan aja Anda mau ngomong. tidak apa? Anda menyangkal bahwa Yesus itu manusia. Padahal Kan dia saya terangkat dengan ditanya. jasadnya, Bang. Dengar dulu, saya kan ditanya abang ini, ku jawab. Ya udah lanjut. Iya kan? Gitu dong, sportif dong. Katanya situ Pak Ustadz tadi apa? Janganlah begitu Pak Ustadz. Oke. Apalagi Bang pertanyaannya? Coba biar enak nih. Kita pelan-pelan aja, kan kita diskusi nih. Iya, makanya kan tadi gua nanya gitu. Siapa tahu Sams bisa memberikan visual atau gambaran bagaimana sih gerakan atau rasanya, sensasinya ketika menyembah manusia Yesus ini gitu loh. Gini, ketika dia terakhir sekali dia bertemu dengan murid-muridnya ya. Nah, itulah yang disebut hari Pentakosta ya. Nah, itu dia naik ke atas, terangkat dan bertemu dengan Allah Bapa ya. Dan kita kan pasti didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa kan gitu ya. Orang-orang yang percaya kepadanya maka dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke, saya kasih visualisasi. Berarti bukan duduk di sebelah kanan Yesus ya? Nah, gimana sih? Kan udah dibilang tadi, kan Yesus kan udah mati dia di bumi, Bapak. Bukan, ini kan Yesus, ini jadi agak belok sedikit. Ini Allah Bapa. Yesus kan udah terangkat ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, nanti yang lain naik juga, mereka duduk di sebelah kanan anak Bapa. Ini Yesus yang ngegeser terus ke pojok atau gimana? Jadi gini loh, Bang. Dia kembalilah wujudnya kan. Dia kan di bumi kan tugas dia sudah selesai nih. Iya. Kan? Nah, sudah apa? Enggak, masih remedial kan nanti turun lagi. Itu nanti, Pak, untuk kedua kalinya gimana sih? Nah, terus lanjut. Ini dipahamin dulu. Jadi setelah dia naik itu dia sekarang berada di sorga, Bang. Jadi dia nanti kalau kita kepercayaan kita orang Kristen, nanti ada saatnya dia turun untuk kedua kalinya. Tetapi kita semua itu harus siap-siap. Ya begitu. Karena datangnya seakan seperti pencuri, tidak ada yang tahu kan? Iya, tapi kalau saya melihat itu mengimanin itu sebenarnya kalau saya melihat itu dia akan datang itu kembali itu kan, Bang. Yaitu setelah, kalau aku bilang sih lebih kepada dia sebenarnya datang kedua kalinya untuk setiap hidup manusia sih menurut saya. Jadi ketika kita nanti sudah mati, dia akan datang ke dunia itu menjemput kita untuk membawa ke kerajaan sorga. Itu sih yang berarti ratusan juta kali ya datangnya? Oh iya dong, jangankan ratusan, triliunan kali, karena memang itulah hebatnya Tuhan kami. Sampai kepada akhir zaman. Oh, gua kira turun tuh cuma sekali doang, udah naik nanti turun lagi yang kedua kali. Kirain dua kali, ternyata triliunan kali ya. Kita Mongol emangnya teh celup. No, kan? Kata pendeta Mongol kan begitu, emang teh celup. Nah, itu tuh penggambaran
Bung Sugi ini kan kayak gitu aneh-aneh Bukan. gitu. Pendeta Baik, Mongol yang dulu. ngomong. Pendeta Mongol ya pendeta- ngomong kalau Tuhan naik turun ke bumi, emangnya tak celup begitu. Saya tanya siapa Mongol? Lu jangan Itu begitu dong, Gi. Lu Pendeta Mongol itu, aja lu bikin pendeta. referensi. Ya jangan begitu, lu referensi kita bukan Mongol, Alkitab gitu loh. Oh, gitu. Apa dia? Iya, Sebenarnya itu yang Yesus aku itu sudah jujur. mati, Safar. Iya, Yesus itu nggak mati, dia cuma pingsan kan di kayu salib kan? Itu Enggak, dia itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi kalau sudah dibilang Yesus itu berarti dia Allah. Allah itu berarti Yesus, saudara ya. Iya kan, Jangan 100% manusia, 100% Allah. Nah, ini yang dua 100% ini tidak mati di kayu salib kan? Tapi Yesus mati itu karena kehendak Allah, saudara ya. Yesus mati. Tadi katanya nggak mati, sekarang mati. Coba Mati, Bang. Tapi dia bangkit dari kemenangan, dia menang dari maut. Tapi saudara, mati ya. kan? Gini loh, Bang. Dia enggak Tapi dia menang, saudara. Dia menang, dia bangkit dari dia maut. tidak sama. Dia bukan mati Dia untuk tidak sama selamanya, dengan dia bukan mati kita. untuk selamanya. Jangan paduan suara satu-satu ngomongnya. Ini Sarwen biar aku terangin nih ya. Jadi sebenarnya di kayu salib itu beliau mati karena yang mengetahui itu kematiannya itu oke. Kita lihat sejarah ya. Itu Yusuf dari Arimatea itu melihat itu bahwa dan dia yang menurunkan itu dan memberikan justru dia juga yang memberikan jubah kepada dia gitu loh, Bang. Oke, jadi Yesus mati di kayu salib. Dunia sempat berhenti 3 hari ya. Tunggu dulu. Apa? Jadi setelah 3 hari, makanya dia bangkit, ya kan? Nah, ngapain dia bangkit? Iya, Dia bangkit itu. karena dia menang, Ini saudara. pertanyaan Dia itu yang Allah, bagus. Yang gini-gini saya suka nih. Nah, iya Kayak dong. Bang Pras Kores suka tuh nih. enak kalau Iya, udah sama Kores. Jangan kayak Bang Sugi. Enggak, Satsugi juga bagus kalau mau sadar langsung syahadat sama Satsugi. Kalau sama gua lu maunya sesat, gua dorong sampai jauh gitu loh. Yang Lanjut apa? Oke. Jadi kenapa ada kebangkitan itu? Karena dengan kebangkitan itulah maka orang-orang yang di bumi ini diselamatkan. Sama Bang Perah juga nanti diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, emang Gitu loh, emang gua salah apa sampai mesti diselamatkan? Bukan keselamatan itu kan Bang, bukan karena kesalahan dosamu, gini. Bang. Kita berandai-andai, jangan dibilang kayak gitu, ada dosa, nggak boleh. Maksudnya begini, ketika abang terdampar di sebuah kapal di laut, ya kan, abang datanglah tim penyelamat. Ya bukan karena abang misalnya kesalahan apa. Makanya aku bilang pertanyaan kayak gitu apa ya? Kadang maaf ya Bang, ya aku bukan kadang bagi saya seorang orang psikologi kayak apa berada di tataran IQ jongkok gitu loh Bang Perah. Maaf ya. Tadi katanya suka ditanya kayak begitu. Sekarang IQ jongkok. Iya betul. Iya, bukan. Harus terangin apa? juga. Maunya apa? Jadi bukan artinya orang diselamatkan itu Bang karena salah, tapi karena cinta. Bisa jadi toh. Karena Misalnya cinta kayak diselamatkan. Karena contoh pemadam kebakaran itu diselamatkan. Sarenda Kores takutnya nanti dia ngantuk. Sarenda tadi membantah omongan Bang Juma tentang Roh Kudus. Itu Bang Juma ada Sarenda tadi. Oh iya, Gurunda silakan dilanjut. Nanti Sam, kita lanjut ya Sam ya. Oke, siap, saya siap. Iya, saya tadi kepental ternyata ya. Ya Iyo. coba Anda terangkan ke saya dulu roh kebenaran atau roh penghibur ini kalau ada di Kristen itu apa buktinya? Karena roh kebenaran itu katanya mengajarkan semua kebenaran, keadilan, penghakiman, dan juga menjelaskan tentang penginsapan dunia akan dosa. Nah, bisa nggak dibuktikan di Kristen ini? Segala kebenaran ini diajarkan. Karena kita lihat bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkan segala kebenaran. Kebenaran apa yang dimaksud di sini? Tuhan mati di atas tiang salib, nebus dosa waris. Apakah itu yang dimaksud kebenaran? Ini siapa nih yang disuruh jawab nih? Sarenda dulu, Sarenda. Oh ya, oke monggo. Saya diam aja dulu ya. Enggak, sulap. Iya dong, diam dong. Fokus di pesawat Bang. Ini datang lagi apanya? Sarenda.
Ya, halo. Saudari lagi Iya. tanya. Iya. Di situ dikatakan roh kebenaran menurut Yesus ketika dia datang dia akan mengajarkan kepadamu segala kebenaran. Nah, kebenaran yang Ya. mana ini maksudnya ini? Yang dibawa oleh roh kebenaran atau roh penghibur di Kristen? Roh kebenaran atau roh penghibur itu satu, teman-teman ya. Nah, terus? Yang dimaksud dengan roh itu adalah Allah. Allah itu sendiri, oke? Kalau Allah itu sendiri, kenapa kemudian dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Allah itu tidak bisa kita lihat, saudara. Tuhan Yesus Enggak. Kristus, Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ini bukan Allah ini yang gini. halo, Ya, halo juga. saudara, ya bisa dengar suara saya nggak ya? Iya, saya dengar. Jadi gini teman-teman ya. Ya, Sebenarnya kalau kita memahami ya, kita jangan langsung ambil dari yang mana ya. Jangan langsung ambil keputusan yang mana kita ngerti itu yang kita jelaskan gitu. Bukannya kita harus tahu betul-betul, kita harus memahami. Sebenarnya ajaran itu, roh kebenaran, roh penghibur itu seperti apa, perbedaannya itu seperti apa gitu kan. enggak, roh kebenaran yang datang setelah Yesus membimbing manusia kepada semua kebenaran, menginsapkan dunia akan dosa, dan juga mengajarkan tentang penghakiman. Nah, itu udah jelas kan, Bang? Berarti kalau sudah dibilang roh kebenaran itu berarti pengajaran yang dulu begitu kan, sesuatu yang benar. Duh, kentut lagi siapa ini kentut di mic? Parah banget dah. Di pesawat itu dia. Nah, ini yang saya tanya. Aku batuk, sorry. Apa pembuktiannya kalau roh kebenaran itu datang ke Kristen? Pembuktiannya apa? Buktinya bahwa Yesus Kristus itu benar-benar mengasihi kami, saudara gitu kan. Ini Dia bukan benar-benar ini bukan berbicara Yesus Kristus, ini berbicara mengenai roh kebenaran. Yesus Kristus itu adalah roh, saudara. Yesus Kristus itu adalah roh. Kalau Yesus Kristus adalah roh, dia katakan adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Lah ngapain Yesus pergi kalau roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri? Ngapain dia pergi? Dalam Alkitab bilang begini, Yesus Kristus berpesan bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, Tidak tahu ada kalau seorang pun itu. yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Iya. aku. Berarti akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam arti Iya. kebenaran berarti dia itu adalah salah satu roh, saudara ya. Oh, Berarti salah. dia mengakui dirinya itulah akulah Salah. jalan dan kebenaran. Artinya Yesus kebenaran itu apa yang keluar dari mulutnya itu adalah firman Tuhan. Jadi Iya, betul. Yesus kebenaran perkataannya yang harus didengarkan, bukan orang lain. Apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah firman yang diterima dari Tuhan, maka itu yang harus kita dengarkan. Bukan perkataan-perkataan orang Farisi yang mengajarkan dia Tuhan, dia mati terkutuk, itu bukan perkataan Yesus. Segala kebenaran itu keluar dari lisannya Yesus. Yesus mengatakan, setelah aku pergi akan datang roh kebenaran. Itu perkataan Yesus. Roh kebenaran ketika datang, dia akan mengajarkan segala kebenaran, hukum-hukum dan keadilan serta pengisapan dunia akan dosa. Nah, ini bekerja di mana roh kebenaran ini? Di Kristen kah? Roh kebenaran itu berlaku untuk semua manusia. Kalau di saudara, Kristen boleh dong kita tanya bagaimana hukumnya tentang pengajaran ilmu waris di dalam Kristen menurut roh kebenaran. Karena roh kebenaran akan datang memimpin kepada segala kebenaran. Bagaimana di Kristen kalau ada orang mati meninggalkan hutang? Gimana roh kudusnya mengajarkan apa tentang itu? Coba kita buktikan. Di dalam Kristen itu yang diartikan sebagai pengikut Kristus, saudara ya. Bukan Maksudnya? Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sebenarnya Kristen itu bukan agama. Nggak nyambung. Iya, Kristen itu adalah pengikut Paulus di Antioquia yang mengklaim diri mereka pengikut Yesus, Kristus. tapi bohong.
Iya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah sekarang apakah Anda mendengarkan Yesus? Kalau Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apakah Anda mendengarkan itu? Kata mendengar itu saudara ya, mendengar itu kita melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan atas kita gitu, menurut yang Yesus perintahkan, Alkitab, saudara ya. yang Yesus perintahkan kan? Ya. Nah, mana perintah Yesus agar dia dituhankan? Dituhankan bagaimana nih saudara ya? Ya, seperti Anda ke gereja menyembah Yesus. Hukum Taurat, Pak. Di dalam Keluaran 20 ada saudara 10 hukum Taurat di sana ya. Iya. Justru di dalam hukum Taurat itu jangan ada ilah lain. Kenapa Anda membuat ilah dari bentukan manusia? Siapa yang ngajarin? Lah, nggak ada yang sembah manusia saudara. Nggak ada yang sembah manusia. Kami itu sembah Yesus sembahan selain daripada sembahan yang Nabi rela Musa. mati di atas kayu salib saudara, yang hidup rela mati di atas kayu salib. Kita itu menyembah Allah, Bang, dengan perantaraan anaknya Tuhan Yesus Kristus gitu. Iya kan? Bang. Nah. Kami bukan menyembah manusia saudara ya. Kami itu menyembah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah kami begitu. Suara saya kedengaran? Masuk Gurunda, lanjut. Jelas. Ya. Nelpon. Ada yang gatal bibirnya mau bicara langsung ini. Jadi saudari, apakah ada Yesus mengajarkan kemudian bahwa apa yang disembah Nabi Musa itu adalah dirinya? Jangan ada ilah lain. Pada saat Musa mengajarkan itu kepada kaumnya, mereka tidak mengajarkan, mereka tidak menyembah anak Maria. Lalu, kenapa Anda membentuk ilah baru yang dibentuk dari Roma 14 nomor 9? Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan. Kenapa Anda tuhankan orang yang pernah dikubur? Itu ilah lain itu. Itu bukan ilah yang disembah Nabi Musa itu, anak Maria. Enggak lah, jangan bilang begitu. Tadi udah diterangin itu sama saya. Nelpon kayak gini ya, aku blokir ya. Ini kalau perempuan pasti lagi panuan ininya, giginya. Jam segini kok nelpon laki-laki, gimana sih? Ya, jadi ilah lain itu Yesus. Karena Musa tidak menyembah anak Maria. Gitu loh. Nah, ketika dia datang, dia terangkat Yesus, akan datang seorang penolong, penghibur. Apa tujuan penghibur ini datang? Mengajarkan segala kebenaran. Mari kita uji. Apa yang Kristen ajarkan hari ini setelah mengaku memiliki Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, tentang ketatanegaraan misalnya. Apa yang Roh Kebenaran itu ajarkan? Kasih. Loh kok kasih pula? Kasih itu sudah diajarkan terlebih dahulu. Kasih itu dengerin dulu. Kasih itu muatan daripada ajaran Tuhan kepada Nabi Musa. Supaya kita ibaratnya harus tunduk kepada pemerintahan. Nah, itu juga diajarin di kita loh. Ya terus tunduk begitu aja. Ya tentu dengan aturan yang berlaku lah. Kalau Kalaupun pula pertanyaanmu pertanyaan konyol kayak gitu, Bang. Loh kok pertanyaan konyol? Dia akan membimbing kamu kepada semua kebenaran. Iya, sekarang kan tadi pertanyaannya apa yang dikontribusikan untuk negara ini? Di kita jelas itu, makanya kita selalu turut kepada pemerintah. Karena pemerintah itu juga perwakilan daripada Allah. Begitu loh, Bang. Terus itu aja kau bilang. Jadi maksudnya gimana? Ya, turut kepada pemerintah. Gua kenapa? Kan segala kebenaran. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai harta warisan, apa yang diajarkan Roh Penghibur itu kepada saudara? Warisan apa itu? Ya mungkin warisan harta, karena tidak mungkin dosa diwariskan. Itu tidak diajarkan oleh para nabi. Kalau kita nggak ada dosa warisan, Bang. Nah, kalau begitu yang Yesus tebus di atas tiang salib dosa apa?
Karena kita Semua tidak ada dosa kita apa atau dosa ini pertama kan saudara ya kita ada saudara. baptis. Setelah kita, kalau di Protestan ya maaf, saya nggak bicara Katolik. Kalau di Protestan ada itu setelah dia nanti mengikuti semua pelajaran-pelajaran itu dari sekolah minggu, nanti dia kan namanya angkat sidi ya. Nah itu baptis, ya ibaratnya baptis kedua. Nah di situ artinya setelah mereka di sidi itu mereka sudah menanggung dosanya sendiri bang gitu. Jadi nggak ada dosa warisan gitu. Lalu yang Yesus mati di atas tiang salib ini memang murni Kenapa untuk menjadi itu? Tuhan. Tujuan kematiannya Iya kan- untuk menjadi Tuhan. Iya dia kan sebenarnya kematiannya itu kan untuk menyelamatkan kan bang, menyelamatkan. Loh, kok bisa kematian yang menyelamatkan? Ini ajaran dari mana bang? Emang nggak ada kematian yang menyelamatkan? Iya, maksud Nggak, saya aku nanya dulu ke bang, emang nggak ada kematian yang menyelamatkan? nggak ada. Bisa Yang mana? jadi kau iya. Yang mana Enggak, kematian sekarang menyelamatkan? Ada loh banyak kejadian kematian menyelamatkan. Enggak, ini Tuhan datang mati Iya. untuk menyelamatkan. Gimana ceritanya? Iya, karena dengan perantaraan dia lah Iya, kami iya, bisa iya sampai gimana kepada bang? Bapa. Iya, gimana? Ajaran siapa ini? Karena dengan perantaraan dia, Yesus Kristus lah kami bisa sampai kepada Allah Bapa. Dengan cara? Ya itu disalib dia. Ajaran siapa itu? Keselamatan dengan cara membunuh? Itu Ajaran ajaran Kristen. Kristen. Ajaran Kristen. Dari mana Kristen yang dapatkan ajaran kayak begini? Ini Dari mah pengikut kamu udah- Kristus. Ini Ya, kamu siapa udah kayak pengikut? hakim kamu, Oh, udah bukan, kayak bukan. hakim kamu begini. Bukan. Udah kayak hakim kamu Kita begini. mau mencari Roh Kudus yang ada pada diri Anda atau Roh Penyesat. Anda mengatakan Penyesat. keselamatan itu dengan cara ada kematian. Siapa yang mengajarkan? Alkitab. Nah, Alkitab ini apa ada legitimasi dari Yesus? Ini Alkitab ini kan catatan-catatan sejarah, perjalanan sejarah. daripada murid-muridnya. Makanya di Perjanjian Baru itu adalah bicara tentang kasih. Jadi kalau di Perjanjian Yesus Lama sendiri itu ada kan- nggak mengajarkan tentang Perjanjian Baru ini? Ada dong perkataan-perkataan dia melalui muridnya kan ada itu bang. Ya, di mana Yesus pernah memberikan legitimasi terhadap tulisan-tulisan mereka? Waktu dia di Bukit Zaitun, waktu dia khotbah-khotbahnya, perumpamaan 5 roti 2 ikan. Oh, Banyak itu tulisan-tulisan orang yang menceritakan tentang kejadian itu. Maksud saya, ada tidak itu Yesus? perkataan Yesus dalam firman-Nya. Maksud saya, ada nggak Yesus mengatakan tentang Injil Lukas, Markus, Matius, surah-surah Paulus? Ada nggak Yesus menyinggung pada saat dia berdakwah? Itu kan waktu itu kan dia itu kan kumpulan dari itu kan rata-rata nama anak muridnya. Bukan itu kan. Maksudnya Yesus ini kan sebagai penerima firman dari Tuhan. Beliau yang menerima firman dari Tuhan. Beliau yang punya hak dan wewenang untuk mengatakan suatu perkataan firman Tuhan. Kan gitu poinnya. Nah, sekarang ketika kita mencari data segala firman yang Yesus ucapkan, mana segala firman itu? Masya Allah, Dinda. Mana segala firman itu? Ya, Nggak tahu bang. Kalau tanya saya mana segala firman itu saya nggak tahu. Ya, katanya roh kebenaran ini akan memimpin Anda kepada setiap kebenaran. Nah, sekarang kebenaran yang Anda terima adalah Sekarang gini Yesus dulu, mati disalib. Saya bertanya dulu, jangan abang terus bertanya. Pemahaman abang roh itu Ya, rupanya silakan. apa? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu seperti sumbernya. Karena sumber dari kata Roh Kudus itu hanya berasal dari Quran. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Nggak Kudus ngerti itu saya apa artinya? Bahasa Roh Indonesianya Kudus. aja. Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar Roh gembira Kudus itu bagi dari orang yang mana? berserah diri. Roh Kudus itu dari Allah menyampaikan Ya, berita. sama bang. Bang Yoma izin dulu sebentar Bang Yoma. Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Hendra udah pada nyampe. Makasih Bang Hendra. Untuk teman semua yang mendengarkan di sini, jangan lupa tetap berbagi, konsentrasi dalam hal pengembangan sarana dan prasarana masjid kita Nur Maulida di Bolangi, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Apabila ingin berbagi Abel Amar Jariah, hubungi channel Julkifli Mabas sama Andi Slebes Channel dan channel terafiliasi dengan Komal ini. Terima kasih, kami masih menunggu. Dilanjutkan kembali. Bang Handi. Bercepat selesai masjidnya. Iya. Thank you Bang Handi infonya. Iya, Iya. Jadi Roh Kudus itu asalnya dari Allah, utusan sama. Nah, sekarang masalahnya Berarti sama dong, saudara. iya, masalahnya Roh Kudus itu bukan Tuhan. Di Anda Roh Kudus itu Tuhan. Ilmu dari mana itu? Tuhan Ilmu itu dari mana Allah, ya? saudara, sebenarnya. Iya, kalau Allah itu Tuhan jelas. Ini Roh Kudus. Kenapa bisa jadi Tuhan? Roh Kudus itu sudah Tuhan. Roh Kudus itu dari Allah. Dari mana ceritanya Roh Kudus itu Tuhan? Ilmunya dari mana? Roh Kudus Abang dari mana? Roh Kudus saya jelas tertulis di kitab saya, Roh Kudus. Justru yang Iya, saya dari ingin mana? tahu, Roh Kudus Anda ini dari mana? Dari mana Anda mendapat? Biar saya kasih Roh Kudus itu bukan dari siapa-siapa. Kalau itu bukan Iya, Tuhan maksud saya sendiri. gini loh. Kitabnya umat Islam dari Allah dari juga, 1400 Tolong teman-teman, tahun yang tolong lalu. kalau Bang Juma lagi live, tolong jangan ada yang nelpon dulu ya. Iya, betul. Jadi hilang-hilangan Roh suaranya. Kudus Teman-teman ini, jangan ada kata yang Roh nelpon dulu. Kudus ini, dua kata ini Iya, berasal Roh dari Kudus itu Quran dari Allah. dan Terganggu tidak gitu loh. ditemukan dalam Iya, kitab-kitab betul itu. sebelumnya, Iya. kecuali di kitabnya Indonesia setelah Indonesia merdeka, baru ada juga Roh ikut Kudus itu kata kan Roh dari Kudus di Allah. dalamnya. Nah, sekarang pertanyaan saudara, dari mana Roh Kudus ini? Bentar ya, Bang. Qul nazzalahu, dia utusan. Dia utusan. Ada yang nelpon lagi tuh. Nazzalah. Jadi Dari mana dia itu. datang? Apa itu? Siapa Dari itu yang Tuhan. telepon? Disampaikan Ya, kita nggak tahu, Bang. Jadi bahwa diinformasikan dia gitu ya. datang diutus oleh Tuhan kalau untuk Roh Kudus itu, menyampaikan Bang, ya. segala aspek kebenaran kepada Bani Israel. Gitu loh. Iya, betul. Kepada Bani Israel dan juga pada Bani Ismail. Terakhir kemudian dia datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Roh Kudus. Kalau di kami udah nggak tercatat itu, Bang. Terus? Nah, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran Roh Kudus itu datang memberikan kebenaran. Makanya di Islam, segala aspek yang dilakukan oleh umat Islam itu semua asalnya dari Roh Kudus. Kata Yesus, dia akan membimbing kamu kepada setiap kebenaran. Nah, sekarang kalau Roh Kudusnya bekerja di Kristen, kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana? Kitabnya Kristen. Iya, maksudnya menurut kenapa kitabnya? Kitabnya Kristen aja itu bukan dari bimbingan Roh Kudus. Jadi kalau Al-Quran dari Ya, bimbingan jelas. Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Roh Kudus adalah Kita juga jelas. jelas apanya, Kita Bang? juga jelas, Bang, bahwa Jelas akulah apanya? firman itu terus. Lah, maksudnya itu kan jelas dikatakan di kejadian itu. Akulah firman itu. Udah. Terus maksudnya apa yang Abang perdebatkan? Akulah firman itu yang mana maksudnya? Ya bacalah dulu kejadian. Kok kejadian? Nah, ini Kenapa yang- larinya ke kejadian, Bang? Ini berbicara mengenai nubuatan Yesus. Setelah aku terangkat ke langit, akan datang roh kebenaran yang akan memimpin kalian ke dalam setiap kebenaran.